Aljazair kehilangan lebih dari 1,5 juta penduduknya, tetapi pada akhirnya memperoleh kemerdekaannya. Vietnam kehilangan lebih dari 7 juta penduduknya, tetapi mencetak kemenangan pertama atas Amerika Serikat dalam sejarah. Uni Soviet kehilangan 30 juta penduduknya, tetapi memenangkan Perang Dunia II dan menjadi kekuatan superpower dunia dan saingan Amerika. Sejarah mencatat bahwa tidak ada kebebasan tanpa kompensasi, tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan, dan tidak ada kemenangan yang akan dicapai tanpa pembayaran harga yang setimpal. Gaza kehilangan putra-putri terbaiknya, tetapi Palestina memperoleh banyak hal. Berikut adalah cerita dan informasi detailnya. Mari kita mulai. Roket di atas Gaza terus berjatuhan dan serangkaian serangan terhadap Gaza terus berlanjut. Tidak ada yang menyangkal besarnya rasa sakit, luka, dan penderitaan yang dialami oleh warga Gaza saat ini. Dan tidak ada yang dapat memperkirakan dengan pasti jumlah korban jiwa dan cakupan kehancuran tempat tinggal yang dialami penduduk jalur Gaza. Rumah mereka dan kehidupan mereka hancur berkeping-keping, dan tidak ada yang dapat menyangkal bahaya agresi berkelanjutan di Gaza dan rakyatnya, karena mereka adalah manusia biasa seperti kita yang pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, atau setidaknya kehidupan normal seperti yang dirasakan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Tetapi apa yang dapat Anda lakukan saat nasib membuat Anda dikepung selama lebih dari 15 tahun, dan negara Anda diduduki selama 75 tahun? Dan tanah Anda dinikmati kekayaannya oleh para pendatang dan imigran asing dari belahan dunia lain, dari Ukraina, Polandia, Rusia, dan para tunawisma dari Amerika. Mereka adalah orang-orang Yahudi asing yang dibawa untuk menggantikan Anda dan menghapus keberadaan Anda di atas peta, dan melenyapkan sejarah Anda dan seluruh warisan leluhur Anda. Hal seperti ini sering terjadi dalam sejarah. Yang kuat selalu menyerang yang lemah, dan orang-orang asing seringkali menetap di tanah orang lain secara ilegal. Tetapi pada akhirnya pemilik rumahlah yang akan memutuskan. Dan di Palestina dan di Gaza, keputusannya kita menyaksikan bahwa rakyat Palestina dan rakyat Gaza melawan, dan tampaknya mereka akan terus berjuang sampai nafas terakhir. Lalu apa hasil dari perang ini? Dan apakah Palestina akan menang ataukah kalah? Khususnya setelah operasi militer tanggal 7 Oktober. Sebagian orang mengatakan bahwa setelah peristiwa 7 Oktober keadaan tidak akan kembali lagi seperti sebelumnya. Mungkin kata-kata ini adalah salah satu ucapan yang paling benar. Saat ini Palestina tidak lagi menjadi masalah yang terlupakan, dan Palestina tidak lagi dilupakan oleh warga dunia. Apa yang terjadi baru-baru ini adalah bahwa perjuangan rakyat Palestina telah menjadi masalah paling utama di dalam pemberitaan di seluruh dunia. Dan dunia benar-benar mengerti bahwa masalah Palestina bukanlah masalah yang bisa ditunda, dan bahwa hasil akhirnya terserah kepada Israel untuk memutuskannya. Tidak demikian. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa dunia ini hampir sepenuhnya tenggelam dalam berbagai masalah lain selain isu Palestina, yang sering dianggap sebagai masalah prioritas dan mendesak, seperti perang antara Rusia dan Ukraina, konflik Amerika Serikat dan Cina, masalah Taiwan, atau bahkan kudeta Afrika terhadap rezim Prancis di beberapa negara, dan bahkan krisis global lainnya seperti penyebaran pandemi corona, krisis iklim dan energi. Dan sebelum semua itu bertahun-tahun dunia juga dikagetkan dengan peristiwa musim semi Arab dan perang saudara yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah. Dan sebelum itu ada pula perang di Irak dan perang Amerika terhadap kelompok yang mereka anggap sebagai teroris dan ekstremis. Ada pula konflik Arab-Iran dan banyak lagi. Semua masalah ini telah membuat masalah Palestina menjadi masalah yang tidak terlalu diperhatikan oleh warga dunia selama bertahun-tahun. Sementara itu, Israel menggunakan kesempatan selama masa lengah itu untuk memperluas operasi mereka, memperluas pemukiman mereka di wilayah Palestina, dan melanjutkan operasi Yahudisasi di Yerusalem. Dan mereka pun meneruskan pengepungan di Gaza dalam upaya untuk membuat penduduknya mati lemas seluruhnya. Dan ini dilakukan di saat perhatian dunia internasional sedang sibuk, di mana tidak ada yang terlalu peduli dengan masyarakat Palestina di jalur Gaza. Hal ini sempat membuat masalah Palestina
menjadi masalah yang terpinggirkan, seolah-olah hanya Israel yang dapat memutuskan nasib rakyat Palestina. Tetapi pada tanggal 7 Oktober semuanya berubah, dan masalah Palestina pun kembali muncul ke garis terdepan dan bahkan menyapu semua masalah-masalah lain yang sempat diperbincangkan oleh masyarakat dunia. Saya adalah orang Palestina, dan apakah Anda mengenal saya? Sejak akhir dari masa terjadinya Intifada kedua yang berlangsung antara tahun 2000 sampai 2005 dan peristiwa-peristiwa internasional selanjutnya, terjadilah perang Amerika terhadap apa yang mereka sebut dengan terorisme. Sejak saat itu, sebuah generasi lahir di dunia. Generasi baru ini tidak tahu banyak tentang Palestina dan mungkin tidak tahu apa-apa tentang Palestina. Mereka adalah generasi yang lahir di barat dan di dunia non-Arab dan di luar dunia Islam. Generasi-generasi ini adalah mereka yang tumbuh dan memiliki pengaruh dalam masyarakat dunia. Mereka menjadi pemimpin dan tokoh-tokoh berpengaruh di dalam masyarakat di masa depan. Tapi mereka tidak akan berpikir tentang Palestina dan tidak pula mencari tahu tentang apa penyebab konflik di Palestina. Tetapi mereka akan menanganinya sebagai masalah yang benar-benar baru bagi mereka. Mereka tidak tahu apa cerita di balik konflik Palestina, akarnya, asal-usulnya, dan tokoh-tokohnya. Namun sekarang setelah peristiwa 7 Oktober, mereka yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Dan mereka akhirnya menjadi tahu bahwa ada tanah yang diduduki, yang disebut Palestina, dan yang mendudukinya disebut Israel. Dan Israel yang diyakini oleh generasi muda di barat sebagai sebuah negara dengan kedalaman dan akar sejarahnya, saat perdebatan tentang masalah Palestina diangkat baru-baru ini, berita tentang Palestina pun mengingatkan orang-orang yang belum tahu tentang sejarah konflik Palestina, dan pemberitaan tentang konflik Palestina pun akhirnya menjelaskan kepada mereka bagaimana situasi di Palestina dan sedemikian kacau situasi di sana dengan berbagai konflik, kekerasan, dan perang yang terjadi hingga hari ini. Dan masalahnya tidak terbatas pada generasi negara-negara barat dan negara-negara non-Arab dan Islam lainnya. Bahkan generasi Arab yang lahir dan besar dalam kondisi krisis yang melanda tanah Arab membuat sebagian generasi di dunia Arab tidak memahami masalah Palestina, sehingga masalah Palestina tidak lagi menjadi prioritas bagi mereka. Dan peristiwa 7 Oktober ini akhirnya memfokuskan kembali pemikiran mereka terhadap Palestina. Ini mengingatkan kita pada pernyataan terkenal Ben Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama, yang mengatakan bahwa generasi mendatang akan lupa tentang masalah Palestina. Seolah-olah generasi yang akan datang akan lupa dengan berbagai kekejaman dan kebengisan para pendatang Yahudi terhadap rakyat Palestina yang dizalimi. Namun jawaban untuk Ben Gurion setelah peristiwa Badai Al-Aqsa adalah tidak. Tidak ada yang akan melupakannya, wahai Ben Gurion. Perlawanan adalah hak yang sah bagi setiap rakyat Palestina. Salah satu keuntungan paling penting bagi perjuangan Palestina pasca peristiwa 7 Oktober dan agresi militer terhadap Gaza datang dari sudut yang tidak diperhitungkan oleh Israel. Dan Israel selalu berusaha menggambarkan perlawanan Palestina sebagai gerakan ekstremis belaka yang mirip dengan ISIS dan Al-Qaeda dan saudara-saudaranya. Setelah hari-hari pertama agresi terhadap Gaza berlalu, dunia pun tersadar akan besarnya kebrutalan yang dipertontonkan oleh Israel, dan dengan berlalunya hari-hari itu terjadi perbandingan antara apa yang dilakukan kelompok militer Gaza dan apa yang dilakukan oleh tentara Israel. Orang-orang Palestina pun dibantu dengan perang yang terjadi di platform media sosial. Gambar-gambar tragis dan mengerikan dan adegan mengerikan yang datang dari Gaza yang membuat orang-orang percaya dan mengoreksi kembali keyakinan mereka tentang siapa yang ekstremis dan siapa yang tertindas. Hingga akhirnya banyak suara, bahkan suara orang-orang barat yang sekarang melihat perlawanan rakyat Palestina sebagai hak yang sah untuk mengusir barbarisme dan agresi kejam dan brutal semacam itu yang dilakukan oleh orang Israel, terutama setelah faksi-faksi militer Palestina melakukan pertempuran via gambar-gambar dan video, terutama yang berkaitan dengan para tahanan dan kelompok-kelompok rakyat Palestina. Rakyat Palestina berusaha memenangkan perang di dalam pemberitaan dan media dengan cara sebaik mungkin. Hal ini membuat Palestina mendapatkan keuntungan baru dari segi dukungan moral dan semangat dari masyarakat internasional. Bahkan pemerintah Afrika Selatan pun mengajukan masalah Palestina di dalam Mahkamah Internasional.
Dan semua itu tidak akan tercapai tanpa pengorbanan, kesabaran, dan ketabahan yang ditunjukkan oleh orang-orang Palestina. Di dalam salah satu laporan yang berbicara tentang ukuran bom yang dijatuhkan Israel di Gaza, dikatakan bahwa bom yang jatuh di Gaza itu setara dengan 4 bom nuklir dalam hal dampak dan kehancuran yang dibuatnya. Ditambah lagi dengan pengepungan dan proses yang membuat rakyat Palestina kelaparan secara sistematis, dan pemotongan listrik dan air, dan penghancuran rumah sakit, dan perampasan segala sumber kehidupan secara total terhadap warga Gaza. Hal ini menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, puluhan ribu syuhada, dan puluhan ribu terluka, dan ratusan ribu mengungsi. Semua ini terus berlanjut, dan Gaza masih menolak untuk menyerah dan masih berjuang dengan penuh ketabahan. Dan rakyatnya masih mengatakan kami tidak akan meninggalkan tanah kami. Sehingga usaha Israel untuk melakukan pengusiran tampaknya menjadi hal yang berada di luar jangkauan, karena ketabahan rakyat Palestina yang melegenda. Hal ini membuat Tel Aviv dan mereka yang mendukungnya memahami bahwa menyingkirkan orang-orang Palestina dan memadamkan semangat perjuangan mereka dengan menggusur mereka keluar tanah mereka telah menjadi hal yang mustahil. Dan Amerika harus memahami dan mencari solusi lain untuk masalah ini. Jika tidak ada perubahan dari sikap Israel, maka tidak akan ada jaminan bagi keamanan Israel. Para politisi Barat seperti pemimpin Belgia dan Spanyol, bahkan Perancis dan Amerika, juga mengakui bahwa tidak ada solusi kecuali pembentukan negara merdeka untuk rakyat Palestina. Bukan di Sinai, tidak di Yordania atau Irak, tetapi di tanah mereka sendiri, di tanah Palestina. Inilah hasil yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Palestina dan warga dunia. Memang benar bahwa tidak mungkin rakyat Palestina mencapai kemerdekaan sejati kecuali dengan mengorbankan darah orang-orang Palestina dan jiwa-jiwa orang-orang Palestina. Tetapi hidup dalam kehormatan, kebebasan, dan kemerdekaan sepadan dengan semua itu. Aljazair, Vietnam, Indonesia, dan bangsa-bangsa lain juga tidak mendapatkan kebebasan mereka kecuali dengan darah dan pengorbanan nyawa. Dan ini adalah harga yang selalu dibayar dan juga telah dibayar oleh orang-orang Palestina. Dan mereka pun tidak akan bosan dan mereka tidak akan menyerah untuk terus berjuang hingga tetes darah penghabisan. Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.